Belum, Pak. Belum muncul. Oke, kalau ini sekarang. Ini udah muncul nih. Oke, baik. Kita mulai ya untuk JSA tadi. Ini yang tadi sekilas saya sampaikan. Jadi kenapa sih kok seorang pengawas itu, sekali lagi, dalam pembuatan JSA, yang perlu diperhatikan dari untuk bapak-bapaknya bukan hanya terkait dengan siapa yang membuat JSA saja, tetapi harus diperhatikan metode serta urutan dalam pembuatan JSA. Kemudian diperlukan juga nih jenis pekerjaan apa saja sih yang dibuatkan JSA itu, ya. Nah, setelah kita tahu, maka perlu kita urutan langkah, kemudian kita mengidentifikasi bahaya serta melakukan pengendalian sesuai dengan hierarki kontrol pengendalian. Ya, gimana? Suaranya bisa diperjelas Pak, karena di sini suaranya kurang jelas Pak. Oke, kalau yang di tempat lain gimana Pak? Suara saya terdengar jelas? Atau gimana? Di MHU, di BCP? Mas Abi, suara saya terdengar nggak? Jelas. Jelas, nih. Jelas. Jelas ya? Kalau yang terakhir jelas Pak, tapi kalau pembacaan yang tadi itu pemberian materinya kurang jelas. Oke, padahal udah saya di ini nih, di mulut ini si ininya. Nanti saya telan lagi, batal ini Pak. Nah, siap. Kalau seperti ini jelas Pak. Jelas ya? Oke, baik. Oke, makasih Pak. Kita lanjut Pak ya. Jadi, siapa sih yang membuat JSA itu? Sama seperti prinsipnya, seperti di BPR Pak. Yang buat JSA itu adalah pengawas Pak ya. Jadi bukan safety Pak yang membuat JSA. Ya. Jadi ketika ada pekerjaan yang terkait dengan pekerjaan di areanya itu, maka pengawaslah yang membuat JSA. Nah, safety di sini sebagai fasilitator. Nah, safety ngecek nih, ya, formnya sudah sesuai apa belum, kemudian urutan langkahnya sudah tepat apa belum, potensi bahayanya sudah teridentifikasi semuanya atau belum. Nah, hati-hati dalam pembuatan JSA ini, karena dalam pembuatan JSA ada 5 langkah sama seperti pembuatan IBPR kemarin Pak, atau risk management. Ya. Nah, kenapa pengawas yang membuat JSA Pak? Kenapa pengawas yang membuat JSA? Jadi satu, pengawaslah yang menguasai serta mempunyai kepentingan langsung dengan tiap jenis pekerjaan yang menjadi tugas anak buahnya Pak. Nah, maksudnya terkait dengan poin pertama di sini adalah karena bapaklah yang mengetahui Pak, ya, yang mengetahui jenis pekerjaan apa yang akan dilakukan oleh anggota bapak sebagai seorang pengawas. Kemudian tugas-tugas apa saja kan yang akan diberikan kepada anggota bapak, biasanya kan pada saat P5M atau pada saat di sebelum dimulainya pekerjaan tersebut, Bapak sebagai seorang pengawas kan pasti akan menginformasikan, ya, pembagian job-job atau pekerjaan kepada anggota Bapak. Nah, itulah kenapa pengawaslah yang menguasai serta mempunyai kepentingan langsung dengan tiap jenis pekerjaan yang menjadi tugas anak buahnya. Itu yang pertama. Yang kedua, karena Bapaklah yang memiliki kepentingan langsung untuk menyelamatkan anak buahnya Bapak. Ketika ada kondisi tidak aman, ketika adanya tindakan tidak aman, maka Bapaklah yang akan segera melakukan tindakan perbaikan untuk menyelamatkan anak buah terhindar dari kecelakaan. Yang ketiga, karena Bapaklah sebagai seorang pengawas yang memiliki catatan kecelakaan paling lengkap. Oh, maksudnya apa ini? Contoh adalah misalnya Bapak sebagai seorang pengawas mengawasi daerah disposal Pak. Makanya ada namanya Pangdam kan, Panglima Dampingan. Nah, yang tahu berapa kali HD 16 itu adalah Bapak kan sebagai seorang pengawas di situ. Safety tahunya paling ketika misalnya terjadi kecelakaan diinformasikan oleh pengawas, oleh Bapak. Nah, contoh seperti itu. Jadi ketika misalnya anggota Bapak ini dalam sehari ini berapa kali mengalami amblas, ya. Kemudian ternyata anggota saya pada saat melakukan dumping dia selalu melebihi batas dari dumping. Nah, itu sebenarnya Bapaklah yang memiliki catatan kecelakaan itu Pak. Nah, inilah kenapa JSA itu yang buat pengawas. Jadi ada 3 Pak. Ya, kenapa pengawas lah yang membuat JSA. Nah, dasar pemikiran Pak, dasar pemikiran di sini, kenapa sih kok latar belakang seorang pengawas itu harus membuat JSA? Yang perlu kita ketahui bersama
bahwa setiap kecelakaan itu sebenarnya ada penyebabnya, Pak. Nanti di bagian investigasi kita akan belajar terkait dengan ada namanya lack of control, kemudian penyebab dasar, sama penyebab langsung. Ya, yang perlu Bapak pahami adalah setiap kecelakaan itu pasti ada penyebabnya, Pak. Jadi nggak ujuk-ujuk tiba-tiba langsung kecelakaan, Pak. Pasti ada penyebabnya. Kemudian setiap jenis pekerjaan itu dapat diuraikan, Pak, menjadi sebuah langkah-langkah pekerjaan. Makanya bedanya nanti pembuatan jasa dengan pembuatan IBPR adalah di salah satunya di langkah ketiga, yaitu terkait dengan menguraikan pekerjaan menjadi langkah-langkah pekerjaan. Ya. Nah, setiap tahapan tadi, setiap langkah pekerjaan yang dilakukan oleh anggota Bapak itu pasti memiliki namanya potensi bahaya serta memiliki risiko, Pak. Ya. Sekali lagi, setiap langkah pekerjaan yang akan dilakukan oleh anggota Bapak itu pasti memiliki namanya bahaya serta risiko, ya. Nah, perlu diingat, yang buat jasa ini adalah Bapak sebagai seorang pengawas. Kemudian, jasa ini Bapak sosialisasikan siapa yang akan mengerjakan. Yang akan melakukan pekerjaan di jasa, dari jasa yang Bapak buat adalah anggotanya Bapak, ya. Jadi itu tadi, jasa dibuat oleh pengawas, diimplementasikan atau dilakukan oleh anggota Bapak. Itu yang perlu Bapak ingat. Makanya kenapa JSA itu jangan terlalu detail, jangan terlalu pendek, Pak, tapi harus dimengerti oleh anggota Bapak, ya. Nah, dengan adanya JSA ini juga membantu karyawan untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan standar prosedur yang telah ditetapkan sehingga mereka terhindar dari kecelakaan. Itulah dasar pemikiran kenapa kok JSA ini dibuat. JSA itu dibuat ketika ada pekerjaan yang baru dan memiliki risiko tinggi, Pak. Ya, sekali lagi, jasa itu dibuat ketika ada pekerjaan baru yang belum memiliki prosedur dan memiliki potensi risiko tinggi, makanya dibuat CSA. Namun, perlu diingat, ketika Bapak membuat CSA, maka perlu ditambahkan di dalam kontrol IBPR. Ya, karena ini adalah satu kesatuan sebenarnya, Pak. Jadi kalau saya bilang sih, IBPR itu bapaknya, JSA itu adalah anaknya, Pak. Ya, jadi satu kesatuan, satu bagian. Ya. Jadi selain itu juga dengan pembuatan jasa ini adalah salah satu upaya kita, Pak, salah satu metode kita untuk melakukan identifikasi serta mengendalikan bahaya yang ada dalam suatu pekerjaan. Ya, jadi bukan hanya IBPR, tetapi JSA ini pun juga kita merupakan metode untuk melakukan identifikasi serta melakukan pengendalian bahaya. Kemudian, nah ini Pak yang tadi saya sampaikan, jasa ini adalah merupakan bagian dari risk management, Pak, yang telah dibuat. Makanya ketika Bapak buat CSA, nah perlu dipastikan di risk management yang kemarin sudah disampaikan oleh Pak Gus, itu perlu ditambahkan, Pak. Ya. Karena ini merupakan salah satu alat bantu nih untuk melakukan identifikasi risiko dari pekerjaan. Itulah kenapa pengawas yang membuat CSA. Nah, manfaat CSA ini ada 6, Pak. Ya. Yang pertama adalah dengan adanya jasa ini membuat pekerjaan yang dilakukan oleh anggota Bapak itu lebih aman. Dengan kalau misalnya kita melakukan pekerjaan dengan aman, tentunya produktivitas pekerjaan yang dilakukan pastinya meningkat, Pak. Itu pasti seiringan, Pak, ya. Kalau misalnya anggota Bapak sering mengalami kecelakaan, produktivitas bekerja pun pasti akan terganggu, Pak. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan adanya JSA ini menghilangkan perilaku serta kondisi yang tidak sesuai dengan prosedur. Ya, itu manfaat dari jasa. Yang ketiga, dengan adanya jasa ini juga dapat digunakan untuk membantu menganalisis semua jenis-jenis pekerjaan yang ada di area kerjanya Bapak. Ya. Dengan kita melakukan analisis semua jenis-jenis pekerjaan, maka manfaat berikutnya yang didapatkan adalah pekerjaan tersebut memiliki standar kerja yang aman. Ya. Nah, selain itu, manfaat jasa adalah untuk meningkatkan komunikasi nih Pak, yang baik antara atasan dan bawahan. Nanti akan dijelaskan di slide berikutnya, ada 2 metode dalam pembuatan JSA. Salah satunya adalah diskusi dan observasi. Nah, dengan adanya diskusi dan observasi ini, kita akan meningkatkan komunikasi nih antara Bapak dengan bawahannya atau anggota Bapak. Terakhir, ketika kita membuat JSA,
ya, tentunya akan meningkatkan moral pekerja untuk menjalankan tugasnya. Ingat kembali kemarin tugas dan tanggung jawab pengawas operasional, ya, poin nomor ketiga atau poin nomor C di situ ada faktor kesejahteraan. Nah, salah satunya kesejahteraan itu adalah di sini, Pak, moral, ya. Kalau anggota Bapak merasa diperhatikan, ya, merasa dilindungi oleh Bapak, tentunya dia akan bekerja sesuai dengan prosedur dan produktivitas tadi meningkat. Sehingga semuanya ini saling berhubungan, Pak, untuk keenamnya. Itulah manfaat pembuatan CSA, ya. Nah, dalam pembuatan CSA yang perlu diperhatikan, ya, yang pertama, kembali lagi Pak, JSA ini bukan dibuat oleh orang HSE. Orang HSE juga membuat JSA tetapi terkait dengan pekerjaannya. Tetapi yang membuat JSA sini adalah Bapak sebagai seorang pengawas, ya. Nah, inputan teknis dalam pembuatan JSA ini ada beberapa hal, Pak. Yang pertama adalah satu, karyawan yang berpengalaman, ya. Karyawan yang berpengalaman dengan pekerjaan yang akan dilakukan. Artinya, kenapa kok ketika ada pekerjaan yang sifatnya high risk, kita tentunya sebagai seorang pengawas akan memilih nih Pak, ya, memilih orang-orang atau anggota kita yang berpengalaman. Contoh misalnya pekerjaan line clearing, tentunya Bapak pasti akan memilih operator atau orang-orang yang pernah atau misalnya memiliki pengalaman di line clearing, ya. Itu yang pertama. Jadi kita memilih orang, ya, pekerja yang akan melakukan pekerjaan itu adalah karyawan yang berpengalaman dengan terkait dengan pekerjaan yang akan dilakukan. Itu satu. Yang kedua adalah karyawan lain yang terlibat di dalam pekerjaan tersebut, Pak. Ya. Jadi pada saat kita membuat jasa ini, karyawan lain yang terkait dengan pekerjaan yang kita akan lakukan, itu juga menjadi salah satu inputan. Yang ketiga adalah tenaga ahli atau spesialis, ya, seperti tenaga mekanik, kemudian dari HSE sendiri, atau dari desain engineering apabila diperlukan, Pak. Itulah inputan teknis, Pak, ya. Kemudian selanjutnya perlu Bapak perhatikan adalah dirinci, Pak, ya. Pembuatan jasa itu perlu dirinci, ya. Apa saja langkah-langkah yang menjadi langkah-langkah inti dalam pembuatan jasa. Nggak perlu Bapak jabarkan secara keseluruhan. Misal, contoh ya, misalnya jasa terkait dengan penarikan tower lem menggunakan doser. Nggak perlu Bapak mulai dari langkah pertamanya, dimulai dari P5M dulu, kejauhan Pak. Tetapi perlu di sini adalah langkah kunci, ya. Kemudian perlu diberikan penjelasan dari setiap langkah yang tertulis di dalam CSA. Itulah beberapa catatan yang perlu diperhatikan dalam pembuatan CSA. Nah, dalam pembuatan CSA itu ada dua metode, Pak. Yang pertama adalah hanya diskusi saja, ya. Artinya misalnya Bapak akan misalnya anggota Bapak akan melakukan pekerjaan yang sifatnya high risk baru, kemudian Bapak buat dulu nih, misalnya di office atau di lapangan sendiri, buat JS-nya tadi, ya. Hanya diskusi. Jadi ini murni misalnya hanya Bapak sendiri, ya, diskusi dengan beberapa orang saja, ya. Jadi misalnya dalam satu ruangan atau misalnya di viewpoint dengan beberapa orang, ya, Bapak buat jasa. Nah, yang perlu diperhatikan kembali lagi tadi, pada saat pembuatan jasa, makanya perlu melibatkan orang yang berpengalaman. Artinya, Bapak perlu melibatkan teman-teman non-staff, misalnya perwakilan operator, driver, yang kira-kira berpengalaman dan memiliki kompetensi atau pernah melakukan pekerjaan yang akan dilakukan. Kemudian yang kedua, lakukan pertemuan itu tidak hanya cukup satu kali, Pak, ya. Tidak perlu, misalnya nggak cukup sebenarnya satu kali itu, ya. Tetapi apabila pekerjaan tersebut misalnya urgent, mendesak, nah perlu misalnya hanya bisa satu kali, perlu dipastikan pertemuan tersebut pada saat pembuatan jasa memang sudah benar-benar applicable dilakukan untuk pekerja Bapak. Kemudian yang ketiga, perlu dijelaskan penggunaan serta cara pendekatannya, Pak. Ya. Jadi pada saat pembuatan jasa perlu dijelaskan kepada mereka apa sih fungsi jasa itu, kemudian nanti setiap langkah-langkahnya seperti apa, pengendaliannya seperti apa. Dan tentukan langkah-langkah yang signifikan dan aktivitas yang kritis saja, Pak. Ya, tidak perlu yang tadi saya sampaikan, nggak perlu dari awal shift Bapak masukkan di dalam jasa tersebut, kepanjangan nanti. Kemudian perlu diidentifikasi kerugian yang terpapar. Nah, ini satu metode hanya diskusi saja dalam pembuatan JSA. Selain diskusi, ya, dalam pembuatan JSA juga ada namanya observasi dan diskusi. Ini metode yang efektif, Pak, ya.
pada saat ketika seorang pengawas membuat jasa. Kenapa? Karena bukan hanya kita terkait diskusi, tapi kita juga melakukan observasi. Ya, pekerjaan yang dilakukan oleh anggota Bapak benar-benar monitoring oleh Bapak di sini. Tapi yang perlu diperhatikan di sini perlu diseleksi pekerja, kembali lagi orang yang berpengalaman, Pak. Pilih orang yang berpengalaman, jangan sampai orang yang baru, apalagi baru lulus, Bapak sudah disuruh ya untuk melakukan pekerjaan yang sifatnya high risk dan baru. Itu pasti akan menimbulkan kecelakaan. Jadi yang pertama di sini perlu menyeleksi pekerja yang memiliki pengalaman. Kemudian sebelum pekerjaan dilakukan, beri penjelasan, Pak. Apa sih fungsinya pembuatan jasa, kemudian pekerjaan yang akan dilakukan, ini adalah pekerjaan baru, kemudian memiliki risiko apa saja. Yang ketiga, dalam pembuatan observasi dan diskusi ini, Bapak perlu mengamati, ya, artinya melalui setiap langkah yang dilakukan oleh pekerja, itu Bapak catat apa saja sih, jangan sampai ada hal yang terlewat. Ya, setelah itu baru periksa dengan pekerja. Setelah misalnya selesai melakukan pekerjaan, ya, setelah melakukan observasi, panggil anggota Bapak, diskusi kembali, Pak. Ini tadi saya perhatikan langkahnya ini, bahayanya ini, pengendalian ini. Sudah cukup belum menurut anggota Bapak? Ya, ulang misalnya dengan pekerjaan lain. Ya, maksudnya dengan pekerja lain. Jadi nggak cukup hanya satu orang, Pak. Ya, kita lihat lagi sampel sampel pekerja yang lainnya. Nah, ini untuk melakukan identifikasi potensi kerugian yang akan timbul. Itulah metode pembuatan jasa dengan menggunakan observasi dan diskusi. Sampai sini dulu, ada pertanyaan, Pak? Terkait dengan sekilas penjelasan jasa, kemudian metode pembuatan jasa. Aman, saya lanjut. Kalau ada pertanyaan langsung potong saja, Pak, ya. Nah, dalam pembuatan jasa ada namanya teknik, Pak. Teknik ini perlu diperhatikan oleh Bapak-Bapak semuanya. Jangan kebalik-balik, ada teknik, ada metode. Kalau metode pembuatan jasa tadi ada dua, yaitu diskusi, kemudian observasi dan diskusi. Sedangkan teknik dalam pembuatan jasa ada namanya 5W1H. Ya, ini pakai bahasa Banjar, Pak, ya. Jadi, W yang pertama adalah what, apa, Pak. Jadi, apa yang sebenarnya akan dikerjakan oleh anggota Bapak. Kemudian, peralatan apa saja yang akan digunakan. Ya, atau misalnya lingkungan apa saja yang akan terlibat dalam pekerjaan tersebut. Itulah what. Why, kenapa pekerjaan itu dikerjakan. When, kapan pekerjaan tersebut akan dimulai atau akan selesai. Ada target waktunya, Pak. Ya, where, di mana, Pak? Di mana pekerjaan tersebut dikerjakan. Bapak harus melihat kembali lagi, ya. Kemarin kita sudah belajar, nanti akan belajar terkait dengan 4M 1E, Pak, ya. Dari sisi men, kemudian dari mesin, ya, dari sisi metode, kemudian juga dari sisi enviro. Nah, dilihat, Pak, ada nggak potensi bahaya. Kemudian siapa yang akan melakukan pekerjaan tersebut, dan terakhir bagaimana dampak yang akan terjadi terhadap manusia, pekerjaan, peralatan atau lingkungan dari pekerjaan tersebut. Inilah teknik pembuatan jasa, jadi 5W1H. What, why, when, where, who, how. Ya, jangan kebalik. Kalau tadi ada metode, ini adalah teknik, Pak, dalam pembuatan JSA. Nah, dalam pembuatan jasa, ini sama seperti dalam pembuatan IBPR sebelumnya, Pak, atau risk management. Ada 5 langkah dalam pembuatan jasa. Jangan kebalik-balik. Biasanya Bapak sering kebalik pada saat ditanya asesor bagaimana membuat jasa. Biasanya Bapak-Bapak jawab pembuatan IBPR, atau begitupun sebaliknya ketika ditanya IBPR, Bapak jawab JSA. Nah, langkah pertama adalah kita pilih tugas yang akan dianalisa, Pak. Itu yang pertama. Jadi kita pilih tugas yang akan dianalisa. Kemudian yang kedua, kita pecah langkah tugas tadi menjadi detail pokok atau langkah-langkah pekerjaan. Ya. Kalau di IBPR kemarin langkah keduanya apa, Bapak? Setelah kita pilih tugas, identifikasi bahaya. Nah, identifikasi bahaya. Betul. Nah, yang ketiga, baru kalau di langkah jasa, kita melakukan identifikasi bahaya. Identifikasi bahaya ini sifatnya bisa dua, Pak. Bisa sifatnya potensial, artinya potensial itu kita memperkirakan kira-kira kalau pekerjaan ini dilakukan bahayanya apa, risikonya apa, itu potensial. Sedangkan aktual itu adalah yang pernah terjadi sebelumnya, Pak. Ya, itu langkah ketiga. Nah, kalau langkah ketiga dalam pembuatan IBPR kemarin adalah menilai
resiko. Itu bedanya. Langkah kedua sama langkah ketiga yang membedakan dalam pembuatan JSA dengan pembuatan IBPR. Nah, setelah kita identifikasi bahaya, yang keempat, sama Pak, kita tentukan kontrol pengendalian bahaya dan risiko. Sesuai dengan hierarki pengendalian bahaya dan risiko kemarin, yaitu adalah primary, secondary, tertiary, serta APD. Nah, setelah kita tentukan pencegahannya Pak, dengan menggunakan hierarki kontrol bahaya tadi, yang kelima, sama Pak, kita nilai JSA yang telah dibuat kita, itu sudah tepat sasaran, sudah sesuai apa belum. Jika belum, maka perlu perbaikan. Inilah 5 langkah dalam pembuatan CSA. Nah, langkah pertama ya terkait dengan tugas yang akan dianalisa. Kembali lagi ingat Pak, ya, dalam pembuatan JSA ini, JSA itu dibuat ketika satu ada pekerjaan yang sifatnya baru, belum memiliki prosedur dan memiliki risiko tinggi, maka perlu dibuat JSA. Ya, itu kapan dibuatnya JSA. Nah, dalam melakukan pekerjaan perlu ada beberapa hal yang Bapak perlu perhatikan ya. Yang pertama adalah terkait dengan statistik kecelakaan. Yang kedua adalah pekerjaan atau cara kerja yang baru. Kemudian adalah pekerjaan yang sifatnya tidak rutin. Keempat adalah pekerjaan berkala. Kelima, pekerjaan yang belum memiliki SOP. Dan keenam, pekerjaan teridentifikasi yang memiliki resiko tinggi. Ya, jadi pekerjaan-pekerjaan tadi dianalisis ya. Jika 6 ini semuanya belum ada, belum terpenuhi, maka perlu dibuat CSA. Ya, itu langkah pertama. Ya, langkah kedua, setelah kita memilih tugas ya atau pekerjaan yang akan dilakukan, maka langkah berikutnya adalah kita pecah Pak menjadi langkah tugas detail pokok ya. Nah, membuat langkah tadi perlu diperhatikan buat Bapak-bapak semuanya, tidak perlu dari awal shift, tetapi intisari dari pekerjaan yang akan dilakukan. Contoh misalnya tadi ya, ketika melakukan penarikan, misalnya penarikan toleh menggunakan doser misalnya. Nggak perlu Bapak langkah pertama adalah melakukan P5M terlebih dahulu. Kemudian setelah itu kedua melakukan P2H, ketiga melakukan travel unit kelamaan. Kalau gitu Pak. Kenapa? Jangan ada pekerjaan di dalam pekerjaan Pak. Maksudnya apa? Contoh, tadi kalau untuk misalnya P2H itu adalah pekerjaan kan, karena pekerjaan tadi di dalam P2H ada langkah-langkah pekerjaan. Nah, itu menjadi bagian Pak di dalam JSA Bapak. Nah, itu yang makanya saya sampaikan, jangan ada pekerjaan di dalam pekerjaan yang akan dibuat JSA oleh Bapak, tetapi intisarinya apa? Ya, contohnya seperti itu. Jadi harus dilihat kembali setelah Bapak tentukan pekerjaan, dibuat langkah pekerjaan. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, setelah kita pecah jadi langkah-langkahnya, ya. Nanti yang ketiga adalah kita melakukan identifikasi bahaya. Namun sebelum itu, yang perlu Bapak hindari di langkah kedua ini yang tadi saya sampaikan, pemilihan sangat detail Pak. Jadi jangan semua pekerjaan itu dimasukkan di dalam langkah-langkah pembuatan JSA. Ya, itu yang harus dihindari. Yang kedua adalah jangan membuat langkah-langkah kerja yang umum sehingga dasarnya menjadi tidak terlihat Pak. Makanya jangan terlalu panjang, jangan terlalu pendek dalam pembuatan JSA ini Pak. Ya, ini contohnya. Nah, sebelah kiri terlalu detail ini Pak. Ya, contoh keluar dari jalan raya, posisikan kendaraan di tempat parkir, pasang rem, hidupkan lampu bahaya, buka pintu mobil, keluar dari mobil, waduh kelamaan. Ya, terlalu pendek pun tidak baik Pak. Bisa parkirkan kendaraan, buka ban yang kempes, pasang ban serep, lanjutkan perjalanan. Ini juga kurang detail Pak. Ya, yang pas itu adalah seperti kolom ini. Jadi memang detail. Ini terkait dengan pekerjaan penggantian ban Pak ya, penggantian ban. Ya, nah perlu kembalikan lagi yang tadi saya sampaikan, JSA ini yang buat adalah Bapak sebagai seorang pengawas yang akan dikerjakan oleh anggota Bapak. Makanya kalau anggota Bapak tidak paham terkait dengan JSA yang Bapak buat, tentunya pasti akan menimbulkan kecelakaan. Ya, itu Pak. Jadi sekali lagi dalam melakukan langkah menguraikan menjadi langkah-langkah pekerjaan jangan terlalu detail tapi jangan juga terlalu pendek. Harus pas Pak ya. Yang pas itu biasanya lebih enak sih Pak. Nah, dalam pembuatan JSA yang langkah ketiga kembali lagi adalah kita identifikasi bahaya
Ya. Nah, identifikasi bahaya ini kita lihat dari sisi potensial serta aktual. Kalau potensial yang tadi disampaikan, kita mengira, Pak, ya, mengira kalau langkah pekerjaan ini dilakukan, bahayanya apa, risikonya apa, pengendaliannya apa. Itu dari potensial aktual yang sudah pernah terjadi. Nah, untuk identifikasi bahaya itu kita lihat, Pak, ya, dari namanya 4M1E, ya. Satu dari sisi manusianya, dari sisi mesinnya, dari sisi metodenya, dan sisi materialnya, Pak. Dan E-nya adalah enviro. Nah, dalam melakukan pengawasan, makanya Bapak setiap berada di lokasi area kerja Bapak perlu memperhatikan ini, 4M1E ini, Pak. Ya. Manusianya, pekerjaannya dulu pastikan aman, kemudian juga lihat metode kerjanya juga aman nggak, mesin yang digunakannya juga aman apa tidak, masih layak digunakan atau tidak, kemudian material yang terkait dengan pekerjaan tersebut aman atau tidak, dan lingkungannya aman atau tidak, ya. Jadi setiap Bapak melakukan observasi, melakukan inspeksi, ya, kemudian membuat IBBR atau membuat JSA, pastikan Bapak selalu mengacu ke 4M1E ini, ya. Oke. Nah, contoh misalnya kita lihat di sini dari MHU. Halo, ada monitor sini MHU? Ya, masuk Pak Bani dari mau. Oke. Pak Kasrani, nih dari foto yang ditampilkan, coba sebutkan, ada nggak potensi bahayanya di sini? Ya, ada potensi bahayanya Pak. Berdiri di bidang licin tuh Mbak, di pipa Pak Bani. Yang ini, yang itu, yang ini, Yang ini Pak. yang ini. Yang ini Pak berdiri di bidang licin. Oke, satu, apa di lagi? Pipa. Yang kedua, yang ini berdiri di area yang enggak dia berdiri Pak, harusnya jauh dari area pengangkatan pipanya Pak. Oke, apa lagi? Itu dua. Ketemu baru dua nih Pak. Baru ketemu dua. Yang bilang baru ketemu dua, Pak. Artinya kalau itu berarti kita mencari, ya, mencari kesalahan. Tapi kita perlu pastikan 4M1E tadi, lihat dari sisi manusianya tadi Bapak udah menyebutkan, berarti ada di sini terkait dengan sikapnya, tindakan tidak aman. Oke, dari BCP, saya lihat itu di paling belakang ada yang ini. BCP, apa lagi? Apa lagi nih Pak? Pipa, berdiri dulu di atas pipa. Kan udah tadi. Mau selain itu, apa lagi? Proses angkat pipa, angkat angkat pipa. Kenapa prosesnya Pak? Rantainya ditali cuma pakai satu rantai. Oke. Pakai dua rantai biar Apa lagi? Itu. Radius apa ini? Radius pengangkatan radius keren saat melakukan pengangkatan terdapat manusia. Oke. Nah, ini semuanya ngarahnya lihat ke manusianya dulu. Betul memang Pak. Kita lihat manusia dulu. Tapi perlu dilihat ininya aman nggak? Ya, tadi selingnya bagus nggak? Rantainya dalam kondisi masih sesuai dengan SOL apa tidak? Ya. Kemudian kita lihat Pak, kondisi di bawahnya ini baseline-nya keras atau tidak, ya. Jadi perlu diperhatikan kembali lagi 4M1E tadi. Contoh lagi Pak, yang lain. Nah, BCP sudah, kemudian MAU sudah, BC coba dari BC 56 sama 59 nih. Ya, dari foto di sini gambar tersebut ada nggak kondisi atau tindakan tidak aman? Untuk BC 056, 59. Nggak ada nih. Dari Kel aja dulu ya. Kel, gimana Kel? Ada nggak Mas? APD-nya kurang lengkap Mas Bani, tidak menggunakan kacamata. Terus apa lagi? Terus wheel choke-nya kan harusnya depan belakang dipasang. Itu hanya satu sisi aja. Oke, ada lagi nggak?
Ada lagi nggak? Kayaknya itu aja Mas Bani yang terlihat. Oke. ACP, Yo Mas Bani, yo gimana dari foto ini, gambar ini? Ada nggak selain tadi yang disampaikan dari Kel, Wilcok sama kurang APD? bentar, sarung tangan. Apa Bani? Di sarung tangan apa lagi? Oh, sarung tangan pakai itu separuh tapi separuh satu. Terus Sarung tangan. Iya, sarung tangan kurang satu. pakai kacamata, Terus nggak pakai harusnya di bawahnya Terus bawahnya dikasih apa namanya kayak kayak drum itu untuk nampung jika ada tumpahan. Enggak, Oke. bajunya enggak ada reflektor. Terus boleh. Bajunya tidak pakai reflektor. Apalagi ada satu Pak, kembali lagi tadi perlu diperhatikan. Apa itu? Kita lihat posisi si pekerjanya Pak. Kenapa? Posisi pekerja itu Pekerjanya, ada paling kita lihat di sini Pak, dia parit Pak. Ya, ada potensi Di dekat dia parit. tersandung dia. Ya, artinya posisinya dia seharusnya dia menjauh di parit sini Pak, bisa di depannya ya, atau di sininya Pak. Tidak seperti ini. Ya. Jadi perlu kita perhatikan ketika Bapak melakukan observasi, inspeksi, dan pembuatan JSA pun perlu diperhatikan kembali lagi dari sisi manusia, dari sisi mesinnya, materialnya, metodenya, serta environnya. Ya. Nah, langkah keempat dalam pembuatan JSA itu, ya, kembali adalah primary control. Yang pertama terkait dengan engineering control, ya Pak. Kemudian substitusi control, tertiary control, serta PPE. Nah, kalau saya mau tanya, training ini termasuk pengendalian yang mana ya Pak ya? Primary, substitusi, tertiary, atau PPE? Tertiary. Kenapa tertiary? Mas Lev. Masuk di training dia Mas. Yang tadi di BPR dijelasin sama Pak Agus, jadi masuk di tertiary control. Kalau pasang rambu? Pasang rambu di administrasi, substitusi control. Ya, masih ingat berarti. Oke, jadi kembali lagi setelah kita tadi mengidentifikasi bahaya, kita tentukan kontrol pengendaliannya berdasarkan hierarki ini Pak ya. Jangan sampai lupa primary control, substitusi control, tertiary control, sampai dengan PPE. Ya. Nah, kita tentukan di situ rekomendasi tindakan perbaikan. Nah, ini harus dilihat juga dibuat di lokasi pekerjaan. Itu yang paling baik Pak sebenarnya. Makanya tadi saya sampaikan metode dalam pembuatan JSA itu yang paling baik adalah observasi dan diskusi, karena kita bisa melihat langsung Pak di lokasi pekerjaan di situ ya, serta berdiskusi dengan rekan kerja kita dan anggota kita. Kemudian dibuat secara berurutan Pak ya, dari bahaya pertama sampai dengan yang dijumpai. Nah, pada saat kita menentukan kontrol pengendalian, jangan ditulis dulu dari APD, tetapi mulai dulu dari atas ke bawah, bukan dari bawah ke atas, atau misalnya tiba-tiba kita ngacak, tetapi harus dari atas ke bawah berurutan Pak ya, makanya piramidanya kebalik. Kalau di primary control misalnya tidak ada pengendalian yang bisa kita lakukan, berarti turun ke bawahnya Pak ya. Jika nggak ada, turun lagi ke bawah. Kalau nggak ada, terakhir baru jalan terakhir APD, tapi tidak mungkin misalnya hanya APD, pasti ada di atasnya dulu Pak ya. Kemudian rekomendasi yang dibuat atau pengendalian yang dibuat itu harus spesifik, jadi jangan mengamang-amang Pak, harus spesifik, serta dibuat daftar kesimpulan ya sebanyak mungkin kalau bisa. Itu rekomendasi tindakan pengendalian yang dilakukan. Nah, langkah kelima dalam pembuatan JSA di sini adalah setelah kita jadi nih JSA-nya itu perlu dinilai kembali serta dilihat Pak, dievaluasi ya. Apakah JSA yang sudah kita buat, Bapak buat serta tim buat itu sudah benar-benar efektif ya, untuk dilakukan oleh pekerja Bapak ya, atau anggota Bapak sehingga terhindar dari kecelakaan. Ya, makanya perlu ada namanya proses observasi kembali nih. Setelah jasa dibuat, dilakukan observasi tugas. Nah, yang perlu diperhatikan ada dua di sini Pak. Satu adalah jasa yang dibuat oleh Bapak itu memang sudah sesuai, sudah tepat. Yang kedua, anggota Bapak itu memang sudah menjalankan apa yang sudah ditulis di dalam JSA. Artinya sudah sesuai apa belum? Ya. Kemudian ketika misalnya terjadi perubahan atau proses, maka JSA tersebut juga perlu direvisi kembali.
Kemudian ketika terjadi kecelakaan, nah itu yang perlu dipastikan sebenarnya nih, Pak. Jadi pada saat terjadi kecelakaan jangan hanya sosialisasi terus, Pak, atau campaign terus, atau misalnya SP lagi, tetapi perlu dilihat, Pak. Jangan-jangan kita sebagai seorang pengawas belum memastikan nih prosedur yang ada di dalam pekerjaan tersebut itu sudah memadai atau belum, ya. Kemudian hasil observasi yang Bapak dapat lakukan tadi itu ditunjukkan, Pak, ya, ditunjukkan kepada atasan Bapak itu memang sudah memadai atau belum. Nah, biasanya formnya bentuk umumnya seperti ini, Pak, ya, dalam pembuatan J1. Jadi ada pekerjaannya apa, kemudian nama bagian ini adalah departemen, Pak, kemudian seksi atau lokasinya untuk pekerjaan tersebut di mana, tanggalnya tanggal berapa, ya, dianalisis oleh siapa, biasanya dianalisis oleh Bapak sebagai seorang pengawas, disetujui di sini adalah disetujui oleh atasan Bapak atau PJO. Ini biasanya form umumnya biasanya seperti ini, Pak. Kemudian APD yang digunakan. Ingat di sini ada helmet, kacamata, rompi, sarung tangan, safety shoes, aircraft, masker. Nah, yang perlu Bapak ketahui bersama di sini jangan semuanya APD itu dimasukkan, Pak, ya. Contoh misalnya Bapak pekerjaan Bapak terkait dengan bekerja dekat dengan air. Jadi nggak perlu di sini karena misalnya Bapak ingin lengkap, kelihatannya Bapak tulis juga di situ safety full body harness, nah nggak nyambung, ya. Jadi sekali lagi untuk di APD di sini itu perlu Bapak perhatikan adalah memang benar-benar APD yang sesuai, Pak, ya, sesuai dengan pekerjaan yang akan dilakukan oleh anggota Bapak. Itu satu. Kemudian ini, Pak, memang nanti akan ada beberapa beda pandangan terkait dengan JSA ini, ya. JSA yang baik itu minimal 6 langkah, Pak. Maksimal itu 13 langkah. Ya. Sekali lagi, untuk JSA itu trennya itu yang paling baik itu minimal 6 langkah, maksimal itu 13 langkah, Pak. Tiap asesor itu atau misalnya tiap penguji itu dia memiliki pandangannya masing-masing, Pak, karena memang JSA ini belum ada standar bakunya, Pak, atau misalnya belum dibukukan seperti misalnya di dalam peraturan perundangan. Tetapi yang pasti JSA ini dibuat yang tadi saya sampaikan, Pak, ya, dibuat ketika misalnya ada pekerjaan baru, ya, ketika ada pekerjaan baru atau memiliki resiko tinggi, Pak, itu makanya dibuat JSA, ya. Kemudian untuk uraian langkah pekerjaan, ya, untuk uraian langkah pekerjaan tadi, nah di sini Bapak perlu perhatikan, saya langsung ke contohnya aja, ya. Nah, uraian langkah pekerjaan sesuai tadi langkah pekerjaannya kita lihat, Pak. Nggak perlu misalnya Bapak mulai dari P5M atau mulai dari P2H, tetapi misalnya pekerjaannya tadi adalah contoh ini, mengganti bleed doser di workshop, ya. Mengganti bleed doser di workshop. Nah, kita lihat langkah pekerjaan yang pertama tentunya adalah unit tadi masuk ke dalam workshop, artinya berarti diparkirkan dulu. Nggak perlu Bapak mulai dari P2H atau misalnya unitnya datang dari front ke workshop, nggak perlu itu, Pak. Tetapi langsung unit, posisikan unit misalnya memang sudah ada di area workshop, berarti yang langkah pertama memarkirkan unit ke dalam workshop. Kemudian yang kedua adalah memasang stand di area blade dengan lantai kerja misalnya, ya. Yang ketiga, nah, kata kunci dalam pembuatan JSA, langkah pekerjaan itu awali dengan huruf me, ya, me di sini, Pak. Semua kalimat aktif semua, Pak, ya, me itu yang harus Bapak pahami. Memarkirkan, memasang, ya, kemudian melepas, itu awalannya semuanya me semuanya, Pak, ya. Pak Bani Masuk gimana? Pak Bani, ini info dari grup SBS sama Mutu waiting close untuk join, Pak Bani. Oke, nggak ada permintaan ini soalnya di saya. Sebentar saya coba cek dulu. Nggak ada. Siapa aja nih? Soalnya belum ada permintaan nih. Kalau bisa materi yang dikirimkan dari mereka ini kita tolong diberikan aja kan, di
berikan aja dari mereka kita mau berikan Oke, aja. ini nggak ada nih. Nggak ada permintaan ini, Pak. Oke, nggak apa-apa, nanti sambil apa, kalau misalnya ini nyusul, ini kan akan masih direkam juga. Kita lanjut Pak ya, ini BCP pada kemana nih? Cuma ada 2 orang aja nih. Ke belakang nggak? Bapak-bapak yang di BCP nih. Halo, bapak-bapak yang di BCP. Bagus Pak Wani, bagus. Hadir, masuk. Apa info? Oh, pada kemana nih? Berdiri di belakang nggak? Ini kameranya pakai kamera laptop, Pak. Jadi di samping-sampingnya. Ya. Oke, saya lanjut Pak ya. Jadi untuk di langkah pekerjaan di sini itu semuanya harus kalimat aktif Pak. Artinya adalah diawali dengan huruf me. Ya. Di sini harus kalimat aktif. Ya. Kemudian di langkah setelah langkah pekerjaan tadi, nah di sini bahaya yang bisa timbul. Kalau kita lihat dulu ya, kalau jasa yang lama-lama itu biasanya di sini tertusuk, terpukul, ya, tertabrak. Ingat, tertusuk, tertabrak itu adalah bahaya apa risiko, Pak? Ya, bahaya apa risiko kalau misalnya tertusuk, tertabrak tuh, Pak? Risiko. Nah, itu risiko, Pak ya. Jadi untuk bahaya itu harus detail, Pak. Apa sih yang bahaya? Ya, bahayanya itu apa? Dijelaskan di sini, Pak. Ya. Nah, pada saat misalnya ketika kita melakukan identifikasi bahaya yang bisa timbul tadi, itu perlu dipastikan Pak, kembali lagi ke 4M 1E tadi, ya, dari sisi manusianya, dari sisi mesinnya, dari sisi material, dari sisi metode, serta dari sisi lingkungannya Pak. Itu yang harus diperhatikan Pak ya. Jadi untuk bahaya yang bisa timbul di sini itu harus detail, ya. Terplesetnya kenapa? Apakah lantai jalannya licin misalnya ya, atau seperti apa? Itu harus detail di sini bahaya yang bisa timbulnya. Nah, di kolom selanjutnya ya. Nah, perlu Bapak perhatikan nih, penulisan ini sayangnya sih nggak bisa saya tulis ya. Nah, di dalam bahaya yang bisa timbul ini di satu langkah itu bisa menimbulkan beberapa bahaya, Pak. Contoh misalnya ketika kita langkah pekerjaan adalah memarkirkan unit booster ke dalam workshop, di sini bisa jadi bahaya yang ditimbulkan dari memarkirkan unit itu bisa banyak, ya, tidak hanya satu. Nah, makanya penulisannya harus jelas seperti ini Pak. Misalnya 1.1 ini, 1.2-nya apa, 1.3-nya apa. Nah, penulisan jasa ini terkait dengan estetika juga Pak ya. Jadi harus sesuai Pak. Ya. Nah, kembali lagi, sekali lagi dalam mengidentifikasi bahaya itu harus berdasarkan 4M 1E tadi. Nah, makanya bisa jadi satu langkah pekerjaan bisa menimbulkan beberapa bahaya yang ditimbulkan. Ya. Nah, kemudian untuk tindakan pencegahannya ini harus kalimat instruksi, Pak. Ya. Jadi jangan ada lagi kata-kata pastikan kembali, Pak. Ya. Justru yang tugasnya memastikan itu adalah Bapak sebagai orang pengawas. Makanya di dalam tindakan pencegahan atau pengendalian itu yang pertama itu adalah kalimat instruksi. Ya, gunakan, posisikan, ya. Beri kade misalnya ya. Atau langsung kalimat instruksi. Contoh misalnya saat manuver mundur wajib melihat ke arah belakang. Ya. Itu harus Bapak pahami bersama. Kenapa? Karena kembali lagi yang buat jasa ini adalah Bapak, nanti yang akan melakukan pekerjaan ini adalah anggota Bapak. Nah, kalau Bapak misalnya di sini tulis pastikan tersedia potor. Nah, yang fungsinya memastikan itu adalah Bapak sebagai seorang pengawas, bukan anggota Bapak. Makanya dia satu harus kalimat instruksi. Yang kedua, hindari kalimat ambigu atau tidak pasti. Contoh misalnya, posisikan tangan dari area jepit. Nah, agar terhindar dari titik jepit misalnya, tangan atau jari tangan. Itu harus detail. Ya, jadi jangan sampai kita ada kalimat ambigu. Kembali lagi misalnya nih,
gunakan three body point contact. Ya, pakai bahasa Banjar lagi, keren kelihatannya. Ya, gunakan three body point contact. Kalau Bapak mungkin mengerti three body point contact itu apa, tapi kalau anggota Bapak pasti tidak ngerti. Makanya perlu diperjelas, gunakan teknik 3 titik tumpu misalnya ya, pada saat menaiki tangga. Nah, harus jelas seperti itu. Ya. Yang terakhir, untuk pada saat pengisian di kolom pencegahan tadi, itu harus sesuai dengan hierarki pengendalian bahaya dan risiko. Ya. Jadi sesuai dengan primary dulu, secondary dulu, tertiary dulu, baru HPD. Ya. Nah, sama seperti ini. Pada saat misalnya bahaya yang bisa ditimbulkan tadi ada 3, ya, ada 3 dari satu langkah pekerjaan, maka untuk pengendaliannya bisa jadi banyak. Yang perlu diperhatikan di sini adalah lihat penomorannya kembali Pak, biar lebih jelas. 1.11 sampai dengan 1.1.7. Ini harus detail, jelas Pak. Ya. Kembali lagi di sini biar lebih memudahkan, estetikanya dapat juga, intisari dari pembuatan jasanya juga dapat. Ya. Jadi sekali lagi untuk di dalam tindakan pencegahan atau pengendalian, satu kalimatnya kalimat instruksi atau perintah. Jangan lagi ada kata-kata pastikan. Ya. Itu bukan salah satu tindakan pengendalian karena fungsinya Bapak sebagai seorang pengawas itu adalah Bapak yang memastikan sebenarnya. Jangan ada kalimat pastikan kembali. Kemudian yang kedua, hindari kalimat-kalimat yang ambigu atau yang tidak pasti. Ya. Contoh, posisikan tangan yang aman. Nah, jangan lagi ada kata-kata aman, Pak. Aman itu gimana? Ya, aman itu seperti apa? Ya. Misalnya, pastikan, udah pakai kata-kata pastikan, misalnya, Bapak lagi pastikan posisi eksa atau track eksa aman. Nah, ini kalimat yang ambigu, tidak pasti. Udah mah kita pakai kalimat pastikan ditambah dengan aman. Jadi jangan lagi ada kata-kata aman, tapi harus benar-benar detail, Pak. Ya. Misal contoh adalah gunakan radio atau gunakan komunikasi 2 arah melalui radio. Ya, itu detail, jelas. Yang ketiga adalah kita gunakan hierarki pengendalian bahaya dan risiko tadi. Ya, primary sampai dengan HPD. Oke, nah biasanya kalau ngelihat foto-foto ini segar nih Pak, siang-siang kayak gini, belajar jasa kan. Nah, nanti saya akan kasih PR buat bapak-bapak semuanya, karena kita sistemnya online Pak, agak susah. Sekarang nanti di mes, selain belajar materi kemarin atau hari ini, silakan Bapak buat CSA, 1 orang 1 CSA Pak. Ya, besok pagi dikirim ke email saya, ya, melalui sektinya masing-masing. Kita akan bahas nanti Pak ya, terkait dengan jasa yang dibuat oleh Bapak. Nah, untuk materi CSA-nya Bapak bisa gunakan ini atau silakan sesuai dengan bidang pekerjaan Bapak. Kalau yang di operation, di plan. Sampai sini Pak, terkait dengan pembuatan jasa, ada pertanyaan? Halo? Ada pertanyaan nggak Pak terkait dengan pembuatan jasa ini? Ya, jadi masuk, soalnya kecil nih. Tindakan pencegahan ini Bapak nih, itulah Bapak nih. Apa-apa yang harus dihindari Bapak nih. Dari siapa ini? Dari set mana ini? Heru SBS Bapak nih. Oke. Tinggalan kita ya. Ya. Dalam pembuatan jasa di kolom tindakan pencegahan atau pengendalian ada 3 hal yang perlu Bapak perhatikan. Yang pertama, gunakan kalimat instruksi Pak. Ya, jadi kalimat perintah langsung, gunakan, posisikan misalnya ya, atau misalnya singkirkan benda-benda yang dapat menghalangi aktivitas, itu kalimat instruksi jelas Pak. Jadi jangan lagi ada kalimat, kalau kita lihat jasa yang dulu-dulu sebelumnya, pasti di situ ada kata-kata pastikan. Nah, pastikan itu bukan bagian dari pencegahan atau pengendalian di sini Pak. Itu adalah tugasnya Bapak sebagai seorang pengawas. Ya, itu yang pertama. Kedua, hindari kalimat yang sifatnya ambigu atau tidak pasti. Contoh misalnya, ya, gunakan atau posisikan tangan di tempat yang aman. Nah, tempat yang aman ini seperti apa? Ya,
Jangan-jangan ada kata-kata aman. Justru Bapak lah yang harus memastikan aman itu seperti apa. Makanya harus jelas tadi instruksi kalimatnya. Yang ketiga, dalam penentuan tindakan pencegahan atau pengendalian itu harus sesuai dengan hierarki pengendalian bahaya dan risiko tadi. Ya. Mulai dari primary control, secondary control, tertiary control, dan APD. Itulah untuk di tindakan pencegahan atau pengendalian, Pak Heru. Jelas, Pak Heru? Halo? Halo, SBS? Putus lagi kayaknya nih. Yang lain dulu, Pak. Ada pertanyaan nggak? KL, MHU, PCP, BC, 5659. Pak Bani, masih Pak Bani. Ya, gimana? Ini dari BCP, teman-teman menanyakan untuk tugas ini buat desa yang tadi slide yang terakhir itu ya, yang kita pilih ya Pak Bani. Salah satunya kan. Yang ini yang bukan fotonya Pak yang dipilih ya? Bukan fotonya yang dipilih tapi. Ya. Iya, bukan fotonya. Ya. Kalau fotonya saya sudah punya nomor teleponnya. Bahaya. Nah, maksudnya itu Pak Bani. Ya, gimana? Itu kan ada 22 contoh. Nah, Bapak. Itu ada 22 contoh. Nah, kita pilih salah satunya seperti itu atau bebas kita mau milih JSA seperti apa? Oke, Bapak boleh pilih salah satu di antara dua-dua ini atau lebih mudahnya saran saya sesuaikan dengan pekerjaan yang Bapak lakukan. Ya. Sesuai dengan area kerjanya Bapak. Ya, karena kan tadi seperti yang disampaikan kan JSA itu kan dibuat untuk pekerjaan-pekerjaan yang jarang dilakukan. Sementara poin 1 itu kan khususnya kami orang produksi loading OB itu kan pekerjaan yang rutin dilakukan setiap harinya itu Pak. Ya. Nah, hati-hati walaupun rutin biasanya dalam pembuatan JSA pun itu bisa salah, Pak. Maksudnya di sini bisa ditambahkan loading OB dengan ekskavator dekat dengan tebing. Nah, artinya contoh gini, Pak. Ini yang ini sebenarnya saya mancing. Sebenarnya gini, Pak. Loading OB dengan ekskavator ini memang pekerjaan rutin ya. Betul ya, Pak ya? Ada tertulis di dalam prosedur kita, Pak. Tapi pasti dalam implementasi di lapangannya bisa jadi berbeda. Itu tadi misalnya contoh loading OB dekat dengan ekskavator, loading OB dengan menggunakan ekskavator dekat dengan tebing. Nah, di dalam prosedurnya kita itu sebenarnya belum diatur detail, makanya dibuatkan CSA. Atau misalnya loading OB dengan ekskavator berapa, misalnya ya, di dekat dengan misalnya di dekat dengan air misalnya. Nah, itu adalah potensi bahaya. Memang dia secara umum prosedur kita itu sudah diatur. Tetapi untuk detail pekerjaan yang sifatnya belum tercover di prosedur, makanya dibuatin CSA tadi, Pak. Ya. Seperti itu, Pak. Terkopi, Bapak-bapak? Terkopi. Kirimnya ke emailnya Pak Madi. Besok pagi. Kita kirim ke mana? Nanti ditekan safety kita, nanti dikirimkan. Iya. Gimana? Yang lain? Ada pertanyaan nggak, Pak, terkait dengan JSA di sini? Jadi yang perlu perhatikan sekali lagi ya, Pak, dalam pembuatan JSA itu siapa sih yang membuat JSA? Yang membuat JSA itu adalah Bapak sebagai seorang pengawas yang nantinya akan dikerjakan oleh anggota Bapak. Satu. Kemudian ada berapa manfaat tadi, Pak? ACP manfaat satu apa? Buat kan? Ya. Boleh nggak berurutan, silakan. Mana dulu ACP? Membuat pekerjaan lebih aman. Oke. Kedua. Iya, dapat digunakan untuk menganalisa semua jenis pekerjaan. Oke. Yang ketiga, Pak? Mengidentifikasi bahaya. Mengidentifikasi bahaya.
Oke, 3 boleh. MHU. Ayo MHU. Pada buka catatan semua nih. Apa lagi? Apa manfaat dari JSA? Itu dari acara 3. Dimatiin aja dulu. Diangkat aja dulu video. Dikecilin. Nah, apa? Ayo. Manfaat jasa. Jadikan standar jamak. Udah tadi. Lagi. Meningkatkan komunikasi antara atasan dan bawahan, Pak. Oke, apa lagi? Yang berdua. Menghilangkan perilaku dan kondisi substansial. Oke, jangan lupa Pak. Ya. Yang punya sama matiin aja. Jadi dalam pembuatan jasa itu manfaatnya ada 6 Pak. Boleh nggak berurutan kalau ini, silakan. Yang pertama adalah misalnya Bapak jawab, membuat pekerjaan lebih aman sehingga produktivitas kerja yang dilakukan oleh pekerja meningkat. Itu satu. Yang kedua, dengan adanya jasa ini menghilangkan perilaku serta kondisi yang tidak standar. Ya. Jadi menghilangkan KTA serta menghilangkan TTA. Ya. Yang ketiga, dengan pembuatan jasa itu dapat digunakan untuk menganalisis semua pekerjaan bahaya yang akan dilakukan, ya. Dapat digunakan untuk menganalisis semua jenis-jenis pekerjaan. Yang ketiga. Yang keempat, dengan pembuatan jasa ini membuat pekerjaan yang akan dilakukan ini memiliki standar kerja yang aman, Pak. Ya. Itu yang keempat. Efeknya, dengan adanya standar kerja yang aman, tentunya kita akan meningkatkan komunikasi, Pak, yang baik antara Bapak sebagai seorang pengawas dengan bawahan Bapak. Kenapa? Ada faktor kembali lagi, Pak, ya, komunikasi di sini, merasa diperhatikan, faktor kesejahteraan. Ya, kemarin adalah bertanggung jawab kepada KTT atau PTL atas kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan dari semua orang yang ditugaskan kepadanya. Nah, ini salah satunya ini. Terakhir, pembuatan jasa ini memiliki manfaat untuk meningkatkan moral pekerja, Pak, dalam melakukan pekerjaan yang dilakukan. Artinya, ketika si anggota Bapak misalnya ya, merasa diperhatikan keselamatannya, tentunya dia akan meningkatkan, wah saya misalnya diperhatikan oleh atasan saya nih. Dia lebih dari segi psikologisnya, dia lebih merasa aman, merasa tenang, Pak, karena diperhatikan. Beda hal, contoh, mohon maaf, Pak. Di batch sini ada nggak yang sebelumnya jadi jadi operator atau driver, Pak? Ada nggak, Pak? Di WCP ada nggak? Ada ya. Nah, Bapak dulu kan pasti misalnya ya, diinstruksikan oleh atasan Bapak. Kalau misalnya Bapak merasa diperhatikan kan pasti saya yakin ya merasa tenang, aman kan? Tapi jangan sampai Bapak misalnya sekarang sudah menjadi seorang pengawas, rasain nanti saya balas dendam ke anggota saya nih sekarang. Nah, bukan seperti itu, Pak. Ya. Tapi apa yang Bapak rasakan waktu sebelumnya, nah itu menjadikan pelajaran untuk mengawasi anggota Bapak. Ya, itu manfaat. Kemudian selain manfaat, kita bicara terkait dengan metode pembuatan jasa. Metode pembuatan jasa itu ada 2. Satu hanya diskusi saja, ya, bisa di dalam ruangan atau bisa di lapangan dengan orang yang berpengalaman, ya. Dengan orang yang berpengalaman, kemudian orang yang memiliki keterkaitan dengan pekerjaan yang akan dilakukan. Tuh, ya. Kemudian metode kedua adalah observasi dan diskusi. Observasi dan diskusi ini metode yang paling aman, Pak. Ya, yang paling efektif sebenarnya. Oke. Nah, inputan jasa ini perlu dicatat oleh Bapak-bapak, perlu diingat ada 3 hal, Pak. Inputan jasa itu, satu adalah orang atau karyawan yang memiliki pengalaman terhadap pekerjaan yang akan dilakukan. Itu satu. Kedua adalah karyawan yang memiliki keterkaitan terhadap pekerjaan yang dilakukan. Itu inputan dalam pembuatan jasa. Kemudian yang ketiga adalah tenaga ahli. Ya, tenaga ahli ini bisa seperti
departemen lain yang memiliki kompetensi terkait pekerjaan yang dilakukan. Misalnya OTD, engineering, atau HSC, Pak. Itu yang perlu Bapak perhatikan. Kemudian, teknik pembuatan JSA itu ada 5. W1H. What, why, when, where, who, dan how. Ya, how. Ya, ini dalam teknik pembuatan JSA. Nah, dalam pembuatan JSA itu sama seperti IBPR, yang perlu Bapak ingat ada 5 langkah. 1 adalah Bapak pilih tugas yang akan dianalisa. Kedua, mengurai ya menjadi langkah pekerjaan ya. Yang ketiga, melakukan identifikasi bahaya. Yang keempat, menentukan pencegahan untuk mengontrol bahaya tersebut. Yang kelima adalah melakukan penilaian ulang serta melakukan perbaikan. Ya, ini 5 langkah dalam pembuatan JSA. Yang perlu Bapak perhatikan adalah di sini ya, pada saat identifikasi bahaya kembali lagi harus lihat 4M 1N-nya dari sisi manusianya, sisi mesinnya, metodenya, materialnya, serta E-nya ada enviro. Ya. Nah, dalam pembuatan JSA di sini untuk di dalam uraian langkah pekerjaan ini harus menggunakan kalimat aktif, biasanya diawali dengan me, ya. Ya. Kedua, jangan sampai langkah pekerjaan ini terlalu detail, Pak. Yang tadi saya sampaikan, misalnya pekerjaan Bapak adalah ini, mengganti bleed doser di workshop, nggak perlu Bapak mulai dari P5M di awal shift kepanjangan. Ya, jangan ada pekerjaan di dalam pekerjaan yang akan dibuat JSA. Sama seperti P2H. P2H itu adalah pekerjaan tersendiri, Pak, karena di dalamnya ada beberapa langkah, termasuk loto. Pemasangan loto itu lebih baik Bapak tulis di pengendaliannya saja, Pak. Ya. Tapi perlu diingat, ketika ada memasang loto, maka nanti langkah terakhirnya kuncinya adalah berarti membuka loto. Ada masuk, ada keluar, Pak. Ya. Ketika Bapak langkah pertamanya memasukkan unit ke dalam workshop, berarti langkah terakhirnya adalah memasukkan unit keluar workshop. Atau misalnya langkah pertamanya Bapak memasang, apapun itu, langkah terakhirnya berarti adalah nanti melepas. Ya, itu yang perlu Bapak perhatikan di uraian langkah pekerjaan. Bahaya yang bisa timbul pun sama, yang tadi saya bilang 4M 1E. Harus dijelaskan, Pak, bahaya yang ditimbulkan itu apa? Bisa potensial, bisa aktual. Ya. Dan cara penulisannya ini pun di JSA pun harus diperhatikan, Pak. Ya. Selain karena unsur estetika, tapi juga biar lebih jelas di sini. Misal, satu langkah pekerjaan itu bisa menimbulkan lebih dari satu bahaya. Ya. Makanya dilihat 4M 1N-nya, ada atau tidak ada. Nah, untuk tindakan pencegahan yang tadi saya sampaikan, ini kalimat instruksi, jangan kalimat ambigu, ya, serta gunakan hierarki pengendalian. Oke, itu terkait dengan review materi JSA. Ya. JSA ini adalah salah satu materi yang memang cukup berat diujikan kepada bapak-bapak kalau misalnya mengikuti. Ya. Banyak teman-teman kita yang tidak lulus itu ya, di tahun-tahun sebelumnya, salah satunya dari faktor pembuatan JSA. Jarang juga bapak-bapak di dalam interview, misalnya pada saat interview ditanya juga nih terkait dengan pembuatan JSA. Itu sih, Pak, terkait dengan JSA. Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan, Pak, dalam pembuatan JSA? Dari Kel? Ada pertanyaan dari Kel? Aman, Mas, aman. Nah, ini nggak boleh, ini kalimat ambigu, aman ini. Kalimat ambigu ini kalau aman ini, tidak pasti ini. Mas Bani, masuk. Kalau misalnya kita buat JSA di luar daripada judul yang sudah ditentukan tadi, yang 22 judul tadi, nggak jadi masalah ya? Nggak jadi masalah, Mas Lep. Jadi sesuaikan dengan bidang pekerjaannya masing-masing saja. Ini hanya sebagai contoh aja, guidance-nya aja. Tapi kalau lebih baik sih sesuai dengan pekerjaan. Karena biasanya nanti diminta
dari dari asesor itu dia pengen tahu nih, ya, sampean sebagai seorang pengawas itu ngerti nggak dengan pekerjaan yang dilakukan oleh anggota Bapak? Makanya monggo aja silakan sesuaikan dengan bidang pekerjaan masing-masing. Oke, Gitu, Mas makasih Bro. Mas Bani. Siap. Makasih Mas. Dari Mutu gimana Mutu? Kak Bani, Nathan minta cekkan lagi Kak Bani. Gimana Pak? Mati mungkin dimatiin dulu salah satunya biar nggak ini bingung. Gimana? Si Nathan minta tolong dicekkan lagi mau gabung. Oke, saya coba lihat cek dulu. Ya. Oke, ada lagi nggak Pak selain itu dengan JSA? Nanti untuk formnya dalam pembuatan JSA gunakan form Madani ya Pak ya. Nah di belakang form Madani itu kan 2 lembar tuh Pak. Nah itu harus pastikan diisi ya terkait dengan APD yang digunakan, kemudian terkait dengan misalnya pekerjaan atau orang yang di departemen lain yang terlibat Pak ya di belakangnya. Ya. Karena nanti Bapak ketika mengupload JSA ini ke portal ke sistemnya dari PIM sendiri itu menggunakan form Madani Pak ya. Tapi biasanya ketika Bapak pada saat ujian biasanya dikasih form kosong seperti ini, kosong, formatnya biasanya seperti ini. Nah ini yang tadi saya sampaikan, perlu diperhatikan misalnya ketika ada APD yang digunakan di sini ya, itu memang harus sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan ya. Namun ada juga nih asesor yang misalnya ketika Bapak menuliskan APD di sini, di tindakan pencegahannya tidak perlu menuliskan lagi gunakan APD, Pak. Ada juga asesor juga yang bilang tetap tulis di sini, ya. Jadi lebih aman, saran saya Bapak tetap tulis saja di sini, Pak. Ya, biar lebih jelasnya nanti lebih baik Bapak tulis di sini. Misalnya gunakan APD-nya apa? Ya, gunakan kacamata safety, gunakan sarung tangan safety misalnya, ya harus detail. Jangan misalnya Bapak di sini tulis hanya gunakan APD. Nah, gunakan APD itu APD apa? Ya, seperti itu. Jelas Pak? Bapak-bapak yang lain? Halo? Dari MHU gimana MHU? Ada pertanyaan MHU? Dilanjut bisa Bapak. Ada dari PCP? Jelas. Aduh, jelas semua ini. Jelas. BC 5659. Gimana? BC 59, 56. Di sini kan di kita ada